Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Fadila dari semester 5A, Fakultas Agama Islam, Universitas Bilfat. Kali ini saya membuat video atau konten singkat untuk memenuhi tugas UTS evaluasi pembelajaran. Langsung saja kita ke pembahasannya. Poin yang pertama, evaluasi. Evaluasi dalam pembelajaran adalah proses penting yang dilakukan untuk menilai sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai, mengidentifikasi keberhasilan siswa, mengevaluasi efektivitas metode pengajaran, serta memberikan umpan balik yang diperlukan untuk meningkatkan proses pembelajaran. Evaluasi mempunyai tujuan. Tujuan evaluasi adalah untuk memperoleh kepastian mengenai keberhasilan belajar siswa dan memberikan masukan kepada guru mengenai apa yang dia lakukan dalam kegiatan pengajaran. Dengan kata lain, evaluasi yang dilakukan oleh guru bertujuan untuk mengetahui bahan-bahan pelajaran yang untuk disampaikan apakah sudah dikuasai oleh siswa ataukah belum. Adapun manfaat dari evaluasi sendiri ada beberapa hal. Di antaranya yang penting adalah satu, memperoleh pemahaman pelaksanaan dan hasil pembelajaran yang telah berlangsung atau dilaksanakan pendidik. Yang kedua, membuat keputusan berkenan dengan pelaksanaan dan hasil pembelajaran. Dan yang terakhir, yang ketiga, meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran dalam rangka upaya meningkatkan kualitas keluaran dari sekolah tersebut. Poin yang kedua, alasan pelaksanaan evaluasi dalam pembelajaran. Memiliki beberapa alasan. Di antaranya, satu, mengukur kemajuan. Evaluasi membantu mengukur sejauh mana siswa mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, menyediakan umpan balik. Evaluasi memberikan umpan balik pada siswa, guru, dan sistem pendidikan. Yang ketiga, perbaikan pengajaran. Evaluasi membantu mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan dalam proses pembelajaran. Yang keempat, menginformasikan pengambilan keputusan. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk menginformasikan keputusan terkait meningkatkan kurikulum kebijakan sekolah atau pengembangan strategi pembelajaran yang lebih efektif. Yang kelima, akuntabilitas. Evaluasi juga berkontribusi pada akuntabilitas, baik untuk siswa, guru, atau sistem pendidikan secara keseluruhan. Yang keenam, pengukuran pencapaian tujuan. Tujuan pembelajaran dapat bervariasi dan evaluasi membantu memastikan bahwa pencapaian tersebut sesuai dengan harapan dan standar yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, evaluasi dalam pembelajaran adalah alat penting untuk memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Poin yang ketiga, evaluasi pembelajaran dalam kurikulum 2013. Evaluasi dalam kurikulum 2013 bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang pencapaian siswa, menghargai keberagaman kemampuan, dan memberikan dasar bagi pengembangan pembelajaran yang lebih baik. Evaluasi pembelajaran dalam kurikulum 2013 memiliki beberapa prinsip dan pendekatan, antara lain: 1. Penilaian formatif. Penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik segera kepada siswa dan guru. Tujuannya adalah perbaikan berkelanjutan. Yang kedua, penilaian autentik. Mengutamakan penilaian yang mencerminkan situasi nyata atau konteks kehidupan sehari-hari, seperti proyek atau tugas terintegrasi. Yang ketiga, portofolio. Mengumpulkan
karya atau bukti pencapaian siswa dari berbagai waktu untuk menunjukkan perkembangan dan pencapaian dalam jangka panjang. Keempat, pengembangan karakter. Evaluasi tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tapi juga pada pengembangan karakter, sikap, dan nilai siswa. Yang kelima, kemampuan berpikir tingkat tinggi. Menilai kemampuan siswa dalam berpikir kritis, analitis, dan kreatif sebagai integral dari pembelajaran. Yang keenam, keluasan dalam penilaian. Menggunakan berbagai instrumen penilaian seperti tes, tugas proyek, diskusi, dan observasi untuk mendapatkan gambaran holistik tentang pencapaian siswa. Yang terakhir, yang ketujuh, keterlibatan siswa. Mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses penilaian dan memberikan mereka peran aktif dalam merancang dan mencapai tujuan pembelajaran. Dan poin yang terakhir, pembaharuan dalam kurikulum merdeka. Ini merujuk pada pembaruan atau perubahan dalam kurikulum di suatu negara atau sistem pendidikan tertentu yang berfokus pada konsep kemerdekaan atau inovasi. Perubahan semacam itu mungkin mencakup 1. Pendekatan inovatif, 2. Keseimbangan antara akademis dan praktis, 3. Peningkatan keterlibatan siswa, yang keempat pengembangan keterampilan hidup, yang kelima penilaian formatif dan sumatif. Untuk hal itu, pendidikan harus melakukan pembaruan agar prosesnya dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan keadaan yang berkembang sehingga tujuan pendidikan yang telah dirancang dan diharapkan dapat tercapai. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana yang dilakukan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik agar memiliki kekuatan intelektual, spiritual, keagamaan, kepribadian, dan akhlak mulia, serta keterampilan pada diri sendiri. Untuk memenuhi hal tersebut, maka diperlukan perubahan dengan melakukan pembaruan. Banyak pembaruan pendidikan yang dapat dilakukan diantaranya yaitu pembaruan kurikulum, yang mana bisa melalui proses program kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan dan dari pendidikan yang diharapkan dan yang telah direncanakan. Sedangkan Merdeka Belajar merupakan suatu program yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan tujuan untuk mendorong peserta didik dalam menguasai kompetensi yang ada pada dirinya masing-masing. Merdeka Belajar merupakan kebebasan berpikir dan kebebasan berinovasi. Kemerdekaan berpikir yang dimaksud yaitu berada pada pendidik. Apabila tidak terjadi pada pendidik, maka hal tersebut juga tidak akan terjadi pada peserta didik. Selama ini murid belajar di dalam kelas. Di tahun-tahun mendatang murid dapat belajar di luar kelas atau outing class, sehingga murid dapat berdiskusi dengan guru, tidak hanya mendengarkan ceramah dari guru, namun mendorong siswa menjadi lebih berani tampil di depan umum, cerdik dalam bergaul, kreatif, dan inovatif. Merdeka Belajar memfokuskan pada kebebasan untuk belajar dengan mandiri dan kreatif. Untuk itu, sebagai pendidik yang merupakan salah satu berperan penting dalam dunia pendidikan, guru harus menciptakan pola pikir yang inovatif dalam membuat sebuah rancangan pembelajaran yang cocok untuk diberikan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi
peserta didik yang memuat bagaimana model dan metode pembelajarannya, proses pembelajaran yang dilaksanakan, serta bentuk evaluasi yang akan digunakan untuk menilai pencapaian dari hasil belajar peserta didik. Hal apa dituangkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang disesuaikan dengan konsep Merdeka Belajar. Terima kasih. Itu tadi pembahasan singkat dari saya. Kurang lebihnya atau ada salah kata dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.